Halo semuanya, perkenalkan nama saya Givari Widodo dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Industri Angkatan 2024. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas media sosial yang dimana tugas tersebut mencakup dunia industri. Dan di sini kita akan membahas yang berjudul wawasan seputar industri di dunia kerja. Dan di sini saya tidak sendiri, saya membawa narasumber yang keren dan berpengalaman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Silakan narasumber diperkenalkan. Baik, terima kasih untuk Mas Givari yang telah mengizinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farajulun Damsa. Saya asal Cikarang Timur. Saya bekerja di perusahaan PT Honda Prospect Motor yang di bagian docking lower atau memasang engine depan mobil. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke pembahasan hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih wawasan seputar industri di dunia kerja? Wawasan seputar di industri di dunia kerja itu adalah salah satu sektor utama yang menyediakan lapangan pekerjaan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mas kerja di perusahaan apa dan produksi apa di perusahaan tersebut? Ya, saya bekerja di perusahaan Honda Prospect Motor dan memproduksi Honda, mobil Rio, CRV, HRV. Masnya bekerja di bagian apa di perusahaan tersebut? Bagian saya itu di docking lower atau yang disebut singkatnya memasang engine di depan mobil. Apa visi misi Mas di perusahaan tersebut? Yang pertama itu visinya di tahun nanti 2030 agar PT Honda Prospect Motor itu memproduksi barang yang lebih bagus dan menjaga karyawan apik, nyaman dan bersih dan tidak ada kendala apapun. Dan selanjutnya misinya itu agar mendapatkan pengalaman yang lebih tinggi di perusahaan tersebut. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa kelebihan dan kekurangan di bagian produksi Masnya? Yang pertama dulu saya sebutkan kelebihannya. Kapasitasnya itu ya bersih, nyaman, tentram. Kapasitasnya ada dari kegiatan maupun ibadah, WC dan sebagainya. Dan kekurangannya itu sebenarnya ada cuman fasilitas jemputan, cuman tidak sampai ke domisili atau ke alamatnya langsung. Paling cuman kayak di titik satu kayak di sekarang nih, yang sekarang titik kumpulnya di mana itu enggak langsung di domisili alamatnya langsung. Oh, berarti masa kalau mau naik jemputan berarti harus dari apa? Maksudnya yang dari rumah ke titik PT ya, yang ditentuin dari PT itu tersebut. Sudah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa tanggung jawab Mas bekerja di perusahaan tersebut? Tanggung jawab saya di bagian saya itu sangat berat karena memasang engine depan mobil. Setelah itu tidak kepasang atau kasar jatuh gitu si mesin engine itu, lalu mobilnya tidak nyala. Udah itu aja. Harus benar-benar fokus, harus benar-benar teliti. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu proses-proses apa saja yang Mas ketahui di perusahaan tersebut? Sebenarnya proses di bagian saya itu ya semuanya itu memandang itu sangat ke saya sangat berat lah. Proses memasang engine itu baik dari diturunkan dulu engine-nya, lalu digeser ke kanan, ditaikan lagi, lalu ditembak memakai impact atau yang buat memasang baut itu sudah, lalu diturunkan lagi mesinnya, digeser lagi, seterusnya kayak gitu sudah. Berarti muternya terus gitu ya? Iya, memakai robot, memakai tombolnya ada, sudah itu aja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, di sini ada kenapa Masnya bisa tertarik pada bagian Mas tersebut? Ya karena dari ketentuan perusahaan ya dia butuhnya yaitu ya di bagian itu kekurangan karyawannya tergantung dari perusahaan sih. Kayak mah kalau misalnya ditentuinnya ini ya dikasihnya ini ya udah kerjakan gitu. Sebenarnya ada aja sih maksudnya di bagian yang lain, cuman kan yang sangat dibutuhkannya itu soalnya yang mesin kan kalau gak ada mobil kalau tidak ada mesin itu
itu tidak akan nyala. Iya. Kekurangan karyawan nanti ribet. Udah. Ya, lanjut lagi nih ke pertanyaan. Udah berapa lama masnya kerja di perusahaan tersebut? Kebetulan saya ya baru ini sih, cuman jalan baru 2 bulan antara 3 bulanan. Cuman baru-baru ini. Oh, berarti masih itu sistem kontrak kan? Sistem kontrak. Berarti kalau boleh tahu itu kontraknya berapa tahun? Kontraknya itu kalau di PT itu ya 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Setelah 2 tahun itu udah habis. Setelah 2 tahun ya sesuai, kalau kita kerjain bagus, sampai bagus, kontrak lagi kita setahun. Berarti kalau ada misalkan kerja masnya bagus nih, Iya. berarti ada pengangkatan lagi ya? Ada pengangkatan lagi Ya, setahun. nambah kontrak lagi. Awalnya 2 tahun. Itu bisa jadi kakak nggak sih mas? Kalau menurut mas, kalau misalnya kerjanya mas bagus gitu, terus menerus, itu ada pengangkatan sebagai kakak apa tidak? Ada aja. Kalau misalkan kita kerja kayak bagus, tahu segalanya nih, misalnya kayak kita bisa terus nih di perusahaan itu nih, kita selalu bisa. Ada aja pengangkatan jadi karyawan tetap. Oke, lanjut ke pertanyaan. Pengalaman apa saja yang mas dapat pada perusahaan tersebut? Pengalaman saya sudah tahu caranya membuat dari produksi Honda mobil Brio, BRV, ARV, sudah saya alami semua. Ada ya lah yang beberapa yang belum mas. Cuman yang saya tahu itu yang sekarang itu yang sudah disuntik mati, yang tidak diproduksi lagi itu Honda Mobilio. Honda Mobilio itu Honda Mobilio itu udah tidak diproduksi lagi, udah disuntik mati dia. Berarti yang orang itu yang jalan cuma 3, Brio, mobil ARV, City, sama BRV. 4 lah, 4. Oh, berarti jalan 4 aja. ini mas ya apa? Bagiannya tuh di bagian tuh mobilnya tuh kayak nggak cuma itu doang gitu. Jadi Itu aja. mereknya tuh Jadi banyak itu yang lain. Iya, jadi kan pada saat bekerja juga nggak, misalkan kita kerja nih shift 1 gitu ya, kerjanya sekarang ngerjain mobil Brio enggak gitu. Pas kita masuk Brio, nanti ada peralihan, masuk nih mobil BRV atau apa, ganti apa kayak dudukannya gitu buat passing ke si bodinya gitu aja. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mah cuman buat gimana ya? Takutnya ya ada baru lulus nih angkatan selanjutnya. Untuk lowongan pekerjaan di perusahaan mas itu dapetnya info dari mana gitu mas? Kalau dari pribadi saya waktu itu pas masuk ke situ dari website langsung, nanti masnya nyari nih, tulis aja PM Karir. Ya biasanya sih memang awal-awal tahun nanti nih pada buka sih biasanya gitu. Soalnya kan banyak yang habis kontrak juga, barangkali kayak teman-temannya atau saudaranya yang baru lulus bisa aja masuk situ lah ke website-nya PM Karir. Cari nanti juga ada mau operator produksi, deliver atau helper segala macam ada situ. Mau staff juga sekalian gak apa-apa. Kalau yang udah lulusan S1, S2 ada di situ banyak. Cocok buat saya itu Iya. mas S1 ya. Selain dari website, apa saja yang mas ketahui tentang lowongan perusahaan mas itu? Setahu saya ya mending saran di website aja sih, soalnya kebanyakan yang dari senior maupun karyawan semua lah saya tanya itu udah banyak dari website. Yang nggak ada yang dari kayak IG, apalagi Facebook kan banyak. Takutnya kita nyaranin dari Facebook, ntar malah saudara atau siapa teman masnya ntar malah kena ibu, ntar salah. Ini saya saranin di website aja, soalnya jarang sih yang buka di IG, kayak Facebook, kayak TikTok segala macem. Kebanyakan itu yang di website ya kalau di perusahaan saya, tapi nggak tahu perusahaan lain mah terserah cuma. Cuman kalau dari perusahaan yang mas itu dia nyalurin ke yayasan gitu atau Enggak. Oh, jadi itu murni itu Iya, dari website. ya dari website. Nanti juga daftar di situ, cuma ada kayak pembatasan waktunya berapa hari. Nanti juga kalau misalnya dipanggil ya alhamdulillah, kalau enggak juga nanti tunggu juga dipanggil. Intinya sabar aja dulu ya. Iya, sesuai apa? Beneran lowongan itu sesuai dari kebutuhan perusahaan sih. Kadang langsung dipanggil, kadang langsung enggak kan. Saya juga ngalamin pernah. Memang rezeki itu memang dari Iya. yang di atas mas. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih mas. Apa motivasi dari mas untuk
orang di luar sana yang masih mencari pekerjaan? Baik, motivasi saya yang orang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, jangan menyerah atau putus asa untuk mencari pekerjaan, karena di bagian sisi itu kamu harus ada mendapatkan pekerjaan untuk membanggakan orang tua kamu, keluarga kamu kan. Masih banyak lah, maksudnya intinya jangan menyerah untuk mencari pekerjaan. Masih panjang kehidupan di kemudian hari, apalagi yang baru lulus sekolah, masa depannya masih cerah, masih panjang. Dan itu saja. Baik, untuk acara podcast hari ini mungkin kita tutup di pembahasan ini. Baik, untuk acara podcast hari ini kita akhiri, dan terima kasih untuk narasumber kita yang berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat untuk orang di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ada ilmu pengetahuan yang kurang disampaikan. Cukup sekian, terima kasih untuk podcast hari ini, dan saya berterima kasih banget untuk Masnya yang sudah berkenan hadir hari ini. Maaf jika Masnya sibuk atau ada keperluan di luar. Mungkin cukup sampai sini aja kali ya Mas untuk podcast hari ini. Hari ini saya salaman pasti.